Teman-teman yang disayangi Tuhan, hari ini hari Minggu ke-7 dalam masa Paskah yang oleh gereja dirayakan sebagai Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Dan hari Minggu ini Injilnya panjang dan padat. Hehehe, sabar ya. Intinya sih, ini tentang Yesus yang berdoa kepada Bapa pada perjamuan malam terakhir. Dan doa Yesus ini luar biasa indah. Kenapa luar biasa indah? Emang apa sih isi doa Yesus? Sama nggak sih kayak doa kita? Yuk, dengerin terus. Menurut saya, ada 2 poin dalam doa Yesus. 1, dia minta Bapa mempermuliakan dia, supaya dia mempermuliakan Bapa. 2, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Langsung mulai kelihatan kan indahnya? Yesus berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Dia berdoa demi kemuliaan Bapa dan untuk kepentingan kita. Baru poinnya aja udah kelihatan indah. Apalagi kalau kita ngerti isinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yesus minta dipermuliakan bukan untuk kemuliaannya sendiri. Dia minta itu supaya ujungnya dia bisa mempermuliakan Bapa. Dan waktu minta itu, sebenarnya dia udah ngelakuin itu juga sebelumnya. Yesus udah mempermuliakan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa. Hasilnya apa? Hasilnya, orang-orang yang diserahkan Bapa kepada Yesus sekarang tahu siapa Bapa, mengenal Bapa, percaya kepada Bapa, dan berhak menerima karunia hidup yang kekal. Tugas Yesus adalah mengantar orang kepada Bapa supaya selamat, dan itu tuntas dia lakukan. Ketika manusia sampai kepada Bapa dan diselamatkan, Bapa dimuliakan. Nah, sekarang Yesus minta supaya Bapa mempermuliakan dia. Caranya? Lewat peristiwa Paskah dan kenaikannya ke surga. Dengan sengsara dan salibnya, Yesus ngasih lihat kepada dunia betapa Allah, Bapanya, mencintai manusia. Sampai-sampai rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk ngalamin itu semua demi keselamatan manusia. Padahal sih, manusia pantas-pantas aja dihukum dan binasa. Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga ngasih lihat kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Kemuliaan yang dari dulu menjadi milik Yesus, yang dari dulu diberikan Bapa kepadanya. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, adalah kasih, dan itulah kemuliaannya. Dahsyat! Teman-teman kekasih Allah, bukan cuma doanya, tapi seluruh hidup Yesus untuk memuliakan Allah dan sungguh-sungguh menunjukkan, mewartakan kemuliaan Allah Bapanya. Itu tadi cerita tentang poin pertama. Sekarang yang kedua. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia berdoa untuk mereka karena mereka masih ada di dalam dunia. Ada di dalam dunia mungkin berarti menjalani hidup seperti Yesus menjalani hidupnya. Melakukan kehendak Bapa, menyelamatkan manusia dan memuliakan Bapanya. Nah, ini tentu nggak gampang. Sama sekali nggak gampang. Tapi Yesus nggak berdoa supaya murid-muridnya bisa skip dari semua kesulitan itu.
Yesus berdoa supaya mereka berani dan mau terima challenge itu, serta bisa menang ngadepin semuanya. Kalau kita, murid-muridnya di zaman sekarang, berani dan mau terima aja challenge itu, terus fight sekuat tenaga kita jadi kayak yang dibilang Petrus dalam suratnya di bacaan kedua. Jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu berarti kita udah mempermuliakan Bapa kayak Yesus. Kalau kita menang, udah jelas lah ya, kita kayak dalam tanda kutip nambah lagi kemuliaan Bapa. Tapi misalnya kita kalah sekalipun, apa kita nggak jadi mirip banget sama Yesus yang di mata dunia kalah di kayu salib? Bukannya itu juga cara lain Allah Bapa dipermuliakan? Teman sahabat Yesus, Yesus kita nih emang dahsyat luar biasa. Seluruh hidupnya dijalani bukan untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk keselamatan kita dan demi kemuliaan Bapanya. Apa kalian gak tergugah? Apa kalian gak terinspirasi? Ayo kita kemon, belajar pelan-pelan, hari demi hari, mulai dari hal kecil tapi konkret, hidup untuk kebahagiaan orang lain dan demi kemuliaan Bapa. Ingat, Yesus udah doain kita loh. Satu pesan sponsor di hari Minggu Komunikasi Sedunia. Coba deh renungin pelan-pelan. Renungin benar-benar. Gimana sih sikap kita selama ini terhadap media sosial? Gimana kita membawa diri dan menggunakan semua sarana itu? Apa kita udah bisa, meskipun sedikit-sedikit aja, memuliakan Allah dengan itu? Atau mungkin memberi sedikit inspirasi atau kontribusi buat kebaikan orang lain? Atau kita cuma pakai semuanya itu untuk kepentingan dan kesenangan kita aja? Atau malah selama ini kita yang dipakai, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh media sosial?